Fit Frenzy, gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk ikut ibadah hari ini ya. Today, service kita akan dilayani oleh Ko Hartono dengan judul khotbah Why Do We Live? Aku harap kalian bisa menyiapkan hati dan fokus kalian ya. Oke, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan memulai ibadah youth kami. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang bertugas, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan berkat kepada kami agar kami dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menolong kami mengerti apa maksud, rencana, dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami ketika menjalani kehidupan di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom terkasih Tuhan. Senang saya bisa berjumpa dengan saudara walaupun lewat online. Nah, kita pada hari ini belajar mengapa kita ada dalam dunia ini. Apa tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, ketika kita berusaha berpikir atau bertanya, apa fungsinya, apa gunanya kita ada dalam dunia ini. Kalau kita hidupnya baik-baik saja, kita tidak kekurangan uang, kita tidak mengalami masalah, kita tidak mengalami kesulitan, penderitaan dalam kehidupan kita, punya tubuh yang sehat, tidak mengalami sakit penyakit, saya yakin kita akan jarang bertanya apa rencana Tuhan atau mengapa kita ada dalam dunia ini. Tetapi waktu kita menderita, waktu kita susah, permasalahan itu datang silih berganti, kita terkena penyakit ataupun keluarga kita, orang tua kita juga mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga sekolah kita terganggu, kita tidak bisa kuliah di tempat yang kita inginkan, atau kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang kita harapkan. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa kita perlu ada dalam dunia ini? Saudara, kita mesti melihat apa yang tertulis dalam Alkitab sehingga kita tidak salah mengerti tentang Tuhan. Yang kita asumsikan bahwa Tuhan jahat, Tuhan benci kita, Tuhan tidak adil, sehingga kita terus-menerus mengalami kesulitan, mengalami masalah, dan mengalami penderitaan. Nah, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 23 sampai dengan 24. Kejadian pasal 3, ayat 23 sampai dengan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Manusia pertama Adam dan Hawa melanggar ketetapan firman Tuhan, yaitu makan dari buah pohon kehidupan, yang berakibat mereka berdosa, lalu mereka diusir keluar dari Taman Eden, sehingga mereka masuk di dalam dunia ini, di mana dunia ini dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh si jahat, sehingga penderitaan, kesusahan, masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa. Lalu sampai dengan kepada setiap kita hari ini, kita karena lahir di dunia ini, kita semua hidup dalam kuasa hukum dosa. Berarti saya coba simpulkan buat setiap saudara, ketika kita lahir dalam dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, sehingga ketika kita ada dalam dunia, maka kita tidak akan pernah tidak mengalami masalah. Selalu ada masalah, selalu ada penderitaan, selalu ada kesusahan. Jadi bukan Tuhan yang memberikan kita kesulitan, bukan Tuhan yang mendatangkan kita penderitaan, tetapi setan atau iblis yang membuat kita mengalami semua hal yang tidak baik itu. Nah, dulu waktu saya masih kecil, saya juga bertanya-tanya, kenapa saya perlu ada dalam dunia ini? Sejak saya kecil saya selalu susah, makan saja selalu telat. Kalau saya telat makan, saya makannya makanan sisa, hanya nasi putih, kuah sayur. Tidak, jarang saya makan hanya dengan nasi, kecap manis, dan kerupuk. Bahkan saya punya makanan favorit masa kecil saya, sambal, nasi putih, dan timun. Karena tidak ada makanan lagi yang saya bisa makan. Sehingga waktu saya masih kecil saya berpikir, kenapa kok hidup saya perlu susah? Kalau saya susah, kenapa saya perlu ada lahir dalam dunia ini? Saya teman-teman saya hidupnya enak, mereka tidak kekurangan uang, mereka perlu apapun, selalu ada orang tuanya selalu memberikan pada mereka. Sudah saya hidupnya susah, tidak punya uang, makannya juga terbatas. Orang tua saya juga demikian. Mereka cekcok bertengkar hampir setiap hari. Saya melihat sendiri bagaimana mama saya menangis, papa saya marah. Papa saya jarang marah, tapi ketika bertengkar tentu dia marah.
pergi dari rumah, saya tidak punya orang tua yang selalu ada bersama-sama dengan saya. Kadang-kadang bayar uang sekolah pun juga terlambat, dipanggil kepala sekolah. Saudara, saya mengalami berbagai macam kesusahan. Saya coba bandingkan keadaan saya dengan teman-teman atau keluarga saya yang lain. Mereka mengalami hidup yang enak, mereka tidak mengalami kesusahan. Lalu saya pikir, apa tujuannya Tuhan menciptakan saya? Untuk apa saya ada dalam dunia ini kalau saya mengalami kesusahan penderitaan? Nah, padahal saudara, kalau saya coba lihat orang-orang di pulau paling terluar di Indonesia, di mana tidak ada listrik, kemiskinan begitu merajalela, makan aja susah. Hidup saya kalau dibandingkan dengan mereka harusnya jauh lebih bersyukur daripada mereka. Tetapi kesusahan itu, penderitaan itu yang buat saya terus bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan buat saya ada dalam dunia? Kenapa kok Tuhan lahirkan saya di tengah-tengah keluarga yang begini? Saya protes sama Tuhan. Andai kata saya lahir di anak keluarga kaya, tentu saya tidak perlu mengalami kesusahan seperti ini. Andai kata saya lahir di tengah-tengah keluarga yang punya banyak uang. Ketika saya mau beli sepatu, ganti sepatu pun saya nggak susah. Saya beli sepatu umurnya hanya 1 minggu. Sekarang sudah rusak, solnya akhirnya robek, tidak bisa dipakai, harus dijahit dulu baru bisa dipakai. Saya terus-menerus bertanya-tanya. Dan rupanya ketika saya semakin mengerti tentang ajaran Alkitab, saya baru mengerti ternyata penderitaan, kesusahan itu bukan datangnya daripada Tuhan, tetapi datangnya daripada si jahat. Tapi saudara, Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi manusia. Sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, mereka harus mengalami kesusahan dan penderitaan akibat hidup di bawah kuasa hukum dosa. Tuhan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya kita ini ditebus. Supaya kita ketika menghadapi kesusahan atau kesulitan, kita mampu, kita berdaya, kita berkuasa. Mari buka dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Saya bacakan buat setiap saudara. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah saudara, karena Adam dan Hawa, kita semua berada dalam kuasa hukum dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang lahir dalam dunia ini kita tidak berdosa. Otomatis dosa Adam turun kepada setiap kita. Tapi lihat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Lihat di ayat ke-17. Ini kebaikan Tuhan untuk kita. Ini kasih Tuhan untuk kita. Ini kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Roma 5 ayat ke-17 di bawahnya, ayat di bawahnya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, lihat ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Akibat dosa Adam, setiap manusia berada di dalam penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Yesus mati di kayu salib, Yesus membenarkan kita, maka semua yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Saudara, jadi kita bisa lihat bahwa akibat dosa Adam dan Hawa, kita semua berada di bawah hukum kuasa dosa. Sehingga akibatnya kita mengalami kesusahan, penderitaan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Lalu Tuhan Yesus datang dalam dunia ini untuk menebus atau membayar dosa setiap kita. Kita orang yang berdosa, ketika percaya Yesus mati di kayu salib untuk setiap kita, maka kita menjadi orang yang benar. Lalu apakah ketika kita sudah percaya Yesus, maka tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan? Tidak, saudara. Yang dimaksudkan firman Tuhan adalah begini, kita akan hidup dan berkuasa. Artinya waktu kita hidup di dalam dunia ini, memang kita mengalami masalah, memang kita mengalami kesulitan, memang kita juga akan mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap kita melalui Kristus. Tuhan Yesus
datang dalam dunia menebus dosa dan kesalahan setiap kita, kita dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan, kita berkata bahwa kita hidup dan berkuasa. Artinya kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, karya Tuhan atau kehebatan Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Sehingga kita mampu menghadapi kesulitan, kita mampu menghadapi penderitaan, kita mampu menghadapi kesusahan. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kita. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, jadi bedanya adalah ketika kita punya Kristus, kita dimampukan menghadapi kesulitan, penderitaan, kesusahan-kesusahan yang ada dalam dunia ini. Dan yang hebatnya lagi, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Alkitab berkata bahwa Dia adalah Immanuel. Tuhan selalu ada beserta dengan setiap kita. Jadi kita tidak dibiarkan sendirian. Nah, ketika kita mengerti bahwa penderitaan, kesusahan, masalah, sakit penyakit, masalah apapun, keuangan, kesehatan, semua bukan daripada Tuhan, tapi daripada sisi jahat, tapi Tuhan sudah memberikan kita kuasa, berikan kita kemampuan untuk menghadapi semua kesulitan itu, maka kita percaya bahwa Tuhan itu membuat kita ada dalam dunia ini bukan sembarangan. Tuhan berarti punya tujuan untuk setiap kita masing-masing. Apa tujuan Tuhan buat setiap kita? Apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Mari kita lihat kitab Matius pasal yang kelima. Kitab Matius pasal kelima, ayat ke-13 kita akan baca. Matius pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa tujuan Tuhan buat setiap kita? Kita itu adalah garam dan terang dunia. Garam itu diperlukan dalam setiap masakan apapun. Bahkan roti pun kalau gak ada garamnya juga gak enak, rasanya aneh, tidak bisa gurih. Setiap masakan selalu ada garamnya. Berarti hidup kita, Tuhan punya maksud supaya kita ini punya pengaruh pada keadaan dunia ini. Harusnya kehadiran kita menjadi terang. Maksudnya apa? Di tengah-tengah komunitas apapun, di keluarga, sekolah, di kampus kita, tempat kerja kita, harusnya kepribadian kita atau pribadi kita membawa pengaruh yang baik. Orang bisa lihat kebaikan kita. Orang bisa melihat kasih kita. Orang bisa lihat kesempurnaan Tuhan. Orang bisa melihat kemurah hatian Kristus di dalam diri setiap kita. Supaya mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu ternyata ada. Tuhan itu nyata. Tuhan itu sungguh nyata dalam dunia ini. Saudara, ketika kita menjadi yang terbaik di dalam sekolah, di keluarga, di tempat kuliah kita, di tempat pekerjaan kita dengan menjadi yang terbaik, maka kita menjadi dampak atau kita mempunyai pengaruh pada orang lain. Kalau kita tidak menjadi terbaik, maka susah kita mempengaruhi orang lain. Kita sekolah saja asal-asalan, nilai kita pas-pasan, kuliah kita lama sekali tidak selesai-selesai, atau nilai kita juga tidak bagus amat. Saudara, tempat kerja pun juga sama, kita tidak pernah datang on time, kita sering telat. Lalu di tempat kerja kita tidak maksimal. Kita mengharapkan mendapatkan naik jabatan atau naik gaji kita, tapi kita tidak pernah memberikan terbaik pada perusahaan kita bekerja. Tidak bisa. Saudara, kita mengerti bahwa kita harus menjadi garam dan terang.
kita membawa pengaruh yang baik di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita. Apakah kita membawa dampak yang baik pada orang tua kita, pada saudara kita, atau keluarga besar kita? Saya dulu punya pengalaman waktu saya melayani Tuhan, waktu saya SMA. Wah, gila-gilaan dengan Tuhan. Cinta Tuhan setengah mati tapi salah. Saya jarang di rumah, saya lebih sering ada di gereja, saya lebih sering bersama dengan teman-teman pelayanan saya, hampir tiap hari saya ada di gereja. Lalu ketika orang tua saya minta tolong, saya susahnya minta ampun. Lalu mereka berkata, kamu pelayanan di gereja, tapi kamu kok seperti itu kepada orang tua, tidak nurut orang tua. Kalau belajar saya nanya sendiri, nilai saya juga jelek. Maka orang tua saya melihat bahwa saya kok sepertinya walaupun ke gereja, bahkan pelayanan, tapi hidup saya nggak baik, nggak jadi berkat, nggak jadi teladan buat mereka. Lalu saya merasa nggak mengerti waktu itu, masih nggak ngerti. Tapi ketika semakin lama saya jadi tahu, kenapa kok orang tua saya nggak mau ke gereja, padahal saya ini pelayanan, saya dan 3 adik saya pelayanan. Kenapa orang tua saya nggak mau ke gereja? Karena mereka nggak lihat perubahan hidup saya yang baik. Tapi waktu hidup saya berubah menjadi lebih baik, waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya berusaha menjadi berkat buat orang tua saya. Saya berusaha menyenangkan orang tua saya. Satu demi satu mereka mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Papa saya minta waktu sakit, saya disuruh mendoakan. Lalu saya ngantar papa saya dibaptis. Lalu mereka percaya Tuhan. Mama saya juga demikian, datang ke gereja sungguh-sungguh. Lalu semua kami, keluarga besar saya, percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama menyembah, beribadah pada Tuhan Yesus. Nah itu saudara. Kita harus menjadi berkat, kita harus membawa pengaruh yang baik di setiap lingkungan yang ada di setiap kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat pekerjaan kita. Harus kita membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik. Oleh karena itu, dengan menjadi yang terbaik, saudara, harusnya mulai dari sejak sekarang, saudara harus punya tujuan hidup. Apa fungsinya? Tujuan hidup, apa fungsinya punya cita-cita? Nah saudara, kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita ngerti nih tujuan Tuhan buat setiap kita menjadi yang terbaik untuk kita membawa pengaruh yang baik pula di lingkungan sekitar kita. Tapi kan kita harus punya tujuan pribadi kita. Kalau kita tidak punya tujuan, maka hidup kita pasti akan juga sembarangan. Saya kenal dengan beberapa orang, teman-teman saya, yang saya kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Ya yang penting mengalir saja. Kalau nanti ya menikah, kerja, nanti sampai tua, lalu punya anak yang menikah, begitu aja. Nah saudara, kalau kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya cita-cita, maka hidup kita juga pasti akan sembarangan. Saudara, asal saja. Semua tanya, kalau saya simpel, misalnya saya kasih contoh, kita mau liburan. Mau liburan kemana? Gak apa-apa, terserahlah, yang penting liburan. Asal-asalan liburan, gak punya tujuan, mau nginep di mana, wisatanya apa, asal aja, maka semuanya juga jadi berantakan. Kita jadi kecewa, tapi waktu kita punya tujuan, sekalipun kadang-kadang tujuan kita ini susah digapai, tapi waktu kita punya tujuan, maka kita akan bisa mencapai apa yang kita harapkan. Pentingnya kita punya tujuan, saudara. Maka kita mulai dari sekarang mesti berdoa, apa talenta, apa kelebihan kita, apa keterampilan kita yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Lalu ketika kita berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan jadi tahu apa sih panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah waktu saya mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan dan juga sebagai pengusaha, saya jadi mengerti kenapa kok waktu saya dulu kecil saya susah, saya mengalami keluarga yang tidak harmonis, saya mengalami kesusahan dalam hal keuangan, untuk makan saja saya susah, lalu sekolah saja saya juga sekolah pas-pasan, lalu saya hari ini saya menjadi hamba Tuhan, saya juga masih punya usaha, saya punya bisnis. Lalu gunanya apa? Penderitaan waktu kecil itu gunanya apa? Saya jadi mengerti. Sekarang saya mengerti penderitaan, kesusahan di masa kecil saya itu membuat saya jadi punya pengaruh, punya pengertian bahwa saya harus membagikan apa yang saya punya kepada orang-orang lain yang kesusahan. Saya mesti belajar sabar kepada orang-orang yang menderita, mereka yang salah mengerti. Setelah saya pelayanan di banyak tempat, saya pelayanan di gelandangan, di pemulung, orang yang jarang mandi, orang yang tidak punya tempat tinggal,
anak-anak kecil, saya masih bisa peluk mereka, pangku mereka, kotor, jorok, bau. Terus mereka selesai ibadah, kami mesti sapu, kami mesti pel, kadang-kadang mereka pipis di lantai. Tetap saya mesti harus melayani bersama dengan istri saya. Kalau saya masa kecil saya tidak pernah menderita, saya akan susah pelayanan demikian. Saya pergi keluar pulau, makan saja susah. Saya pernah makan nasi warnanya abu-abu. Saya pernah makan nasi warnanya coklat. Lalu ada makan bihunnya juga warnanya putih, bihun goreng. Waktu ditelan seperti nelen karet, susahnya luar biasa. Kadang makan ayam dipotong kecil-kecil. Sudah ayamnya keras, ditungguin anjing pula, beberapa anjing nungguin kita lihat mengharapkan tulang yang saya kasih mereka. Makan ayamnya susah, kerasnya minta ampun, lalu bawa bagi sama anjing. Itu kesulitan dalam pelayanan yang saya temui, tapi saya bisa menghadapi itu semua karena penderitaan, kesusahan saya pada waktu masa kecil saya. Saya ngerti, saya waktu punya tujuan, saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi berkat buat orang lain, saya bisa melayani Tuhan. Maka apa yang saya dapatkan di masa kecil saya, penderitaan, kesusahan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, saudara, pentingnya saudara punya cita-cita, punya tujuan hidup. Mulai berdoa sekarang. Mulai berdoa. Apakah saudara Tuhan panggil untuk menjadi seorang businessman? Apakah saudara dipanggil untuk menjadi seorang trader? Dunia dengan currency? Apakah saudara dipanggil menjadi dokter? Apakah saudara dipanggil menjadi pengacara? Menjadi hakim? Menjadi businessman? Atau menjadi hamba Tuhan? Saudara mulai berdoa. Harus saudara mulai bisa bayangkan itu dan percaya itu. Saya waktu masih SMA, di tengah-tengah ibadah kosong, Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu saya ambil mic di tengah-tengah ibadah, kosong, ruangan kosong. Saya bayangkan suatu kali saya akan jadi hamba Tuhan dan saya akan jadi seorang pengusaha. Dan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya lebih daripada apa yang saya minta. Saya jadi hamba Tuhan, saya juga jadi seorang pengusaha. Dari apa yang saya bayangkan, dari apa yang saya inginkan, dari apa yang saya mimpikan, yang berasal daripada Tuhan. Saudara ingat baik-baik, saudara ada dalam dunia ini bukan karena kecelakaan, tapi Tuhan punya rencana buat setiap hidup saudara. Menjadi yang terbaik, menjadi terang, menjadi berkat buat orang lain. Tapi saudara harus punya tujuan hidup, saudara harus punya cita-cita. Mimpilah setinggi langit, mimpilah mencapai bulan. Kalau nggak sampai bulan, paling nggak kita jatuh di antara bintang-bintang. Waktu saudara berani bermimpi yang besar, maka saudara akan dapatkan hal yang besar pula daripada Tuhan. Karena sejauh kita berani bermimpi, sejauh itu pula yang akan kita dapatkan. Banyak orang tidak berani bermimpi, banyak orang tidak berani punya cita-cita yang tinggi karena takut kecewa. Hal itu salah, karena dalam dunia kita berkata bahwa kita sudah dibenarkan. Karena dibenarkan oleh Kristus, maka kita hidup berkuasa dan punya kemampuan memerintah bersama dengan Tuhan. Artinya, waktu kita dalam dunia ini, Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan buat setiap kita. Mulai renungkan baik-baik, berdoa, cari tahu keterampilan, keinginan yang saudara punyai, dan kembangkan itu hari lepas hari. Maka saya percaya saudara akan dapatkan hal yang besar daripada Tuhan. Saudara jadi berkat buat keluargamu, saudara akan jadi berkat buat teman-temanmu, saudara jadi berkat buat orang-orang yang ada di gereja. Dan yakinlah bahwa apa yang saudara cita-citakan, apa yang saudara impikan, itu pasti Tuhan bisa mengenapkannya dalam hidup saudara sekalipun saudara masih muda. Saya kenal dengan orang-orang yang masih muda, tapi hidupnya menjadi orang yang berhasil, sangat berhasil. Saya kenal dengan orang-orang yang masih muda, tapi hidupnya sudah menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya kenal dengan orang-orang yang masih muda, tapi hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Saudara, di dunia ini penuh dengan keajaiban. Tergantung dari mana kita melihatnya. Waktu setelah melihat dengan secara firman Tuhan, secara pemikiran Kristus, maka saya akan dapatkan keajaiban demi keajaiban di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak muda mendengar firman ini, mereka mengerti kenapa mereka ada dalam dunia ini, apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka harus mengerti, mereka punya mimpi, punya tujuan hidup, punya cita-cita. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan sudah sediakan buat mereka, mereka bisa mendapatkannya. Dan orang lain diberkati melalui kehidupan mereka masing-masing. Percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan orang muda tempat ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Koko buat firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah melayani di service kita hari ini. Nah guys, aku punya beberapa info buat kalian. Jangan lupa untuk join FC setiap weekdays jam 7 malam. Dan buat minggu depan, kita akan tetap beribadah secara online di YouTube Youth Frenzy jam 5 sore. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan, jangan khawatir. Kalian dapat memberikan persembahan secara online. So, itu aja buat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.